Selamat pagi Bu Sri, bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi juga Ibu Yustin, puji Tuhan kabarnya pagi ini sangat baik dan penuh sukacita serta semangat. Oke, luar biasa Bu Sri. Oh iya Bu, bagaimana dengan observasi kemarin Bu? Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada saat observasi kemarin. Oke baik, silahkan Bu, apa yang mau diceritakan? Begini Bu Yustin, pada saat observasi kemarin, saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu cuma 50% hadir pada saat itu. Oke, oh gitu ya Bu permasalahannya ya. Antusias anak-anak dalam kelas dan juga tanggung jawab mereka untuk mengerjakan tugas kurang maksimal gitu ya dari jumlah anak yang hadir. Baik Ibu, jadi menurut Ibu Sri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada pagi ini? Iya, sebenarnya saya ini mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu Bu. Oke, gitu ya Bu ya. Menurut Ibu Sri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Bu? Kalau saya mengingat-ingat kembali, itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu mungkin pertama karena pembelajarannya sepertinya sedikit membosankan bagi mereka. Kemudian terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Dan hal yang kedua itu tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif di dalam berbicara atau bercerita. Begitu Bu. Oh begitu Ibu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya itu pastinya anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang menurut mereka lebih asik, lebih menyenangkan, lebih menarik lah bagi mereka, sehingga membuat mereka itu tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan. Oke bagus. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Ini menurut saya ya. Iya betul. Ya. Menurut Ibu. Menurut saya pembelajaran harus berpusat kepada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran dan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik bagi mereka. Lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengerjaan tugasnya Bu? Kemungkinan itu karena tugas yang saya beri mungkin terlalu banyak, terus berisi banyak pertanyaan, atau memberikan sumber belajar yang beragam tanpa memberikan sumber yang beragam dan mengasihkan buat mereka. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu di dalam kelas? Ya, biasanya itu saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Gitu ya. Adakah sumber lain Bu selain buku? Ya sebenarnya banyak, tapi salah satunya itu tadi. Saya pikir sumber belajar seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu pada saat ini, seperti itu TikTok, kemudian Reel di IG. Gitu. Betul itu Bu Sri. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya Bu. Jadi sekarang Bu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Itu rencana saya yang pertama. Saya merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan berikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya pun sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid saya.
Intinya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak berkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang secara alami, gitu, mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wow, bagus sekali tuh Bu Sri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Yustin. Waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ibu guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita di tempat ini. Amin. Baik Bu Sri, silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi. Baik Ibu, selamat pagi. Terima kasih. Oke.